Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman waj'alna minal muslimin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kata alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita diberikan nikmat dan rahmat oleh Allah, diberikan kelapangan dan kemudahan oleh Allah untuk bisa sama-sama berkumpul, bertemu secara online di dalam sebuah forum yang insya Allah itu diberkahi oleh Allah dan insya Allah memberikan kebaikan dan membawa kemanfaatan untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya kalau biasa dipanggil, perkenalkan nama saya Nurul Maulida Supardi, kalau biasa dipanggil Ummu Sofa, jadi biasa dipanggilnya Ummu Sofa. Salam kenal dan salam ukhuwah dari saya di Banjarmasin. Alhamdulillah, senang sekali rasanya di pagi hari ini bisa bertemu dengan ibu-ibu, dengan para calon ibu, para syariahpreneur dimanapun berada. Alhamdulillah, salam kenal, salam ukhuwah dari saya di Banjarmasin. Senang sekali karena bisa bertemu dan berkumpul dengan ibu-ibu yang di sini meniatkan dan mengazamkan dirinya insya Allah untuk menjadi seperti Bunda Khadijah, insya Allah. Sedikit informasi yang akan saya berikan bahwa acara ini atau program dari sharing bisnis syariah ini diselenggarakan oleh Sekolah Bisnis Syariah yang sejak berdiri di tahun 2018, jadi sekitar sudah 3 tahun yang lalu, insya Allah, alhamdulillah berkomitmen untuk menjadi tempatnya belajar bisnis syariah kafah. Karena memang ternyata bisnis syariah itu bukan hanya sekedar bisnis yang membebaskan aktivitas bisnisnya itu dari aktivitas riba, dari praktek riba, itu ternyata tidak hanya sekedar itu. Ataupun bisnis yang hanya sekedar mewarnai bisnisnya dengan akhlak yang baik seperti jujur, amanah. Nah, ternyata tidak cukup sampai di situ. Ternyata bisnis syariah itu adalah bisnis yang mengikatkan seluruh aspek bisnisnya itu kepada hukum syariat. Dari pendirian usahanya, dari aspek pemasarannya, dari keuangannya, ke pengelolaan pegawainya, sampai ke interaksi bisnisnya, seluruh aspek bisnisnya itu terikat dengan hukum syariat. Masya Allah, memang ternyata Islam itu memiliki solusi yang sangat luar biasa. Begitu sempurnanya Islam. Nah, alhamdulillah di pertemuan kita kali ini, di sharing santai kita pagi hari ini, insya Allah kita akan mengupas secara tuntas tentang bagaimana rahasia sukses dan berkah bisnisnya Bunda Khadijah. Karena kita ketahui bersama bahwa Bunda Khadijah adalah salah satu sosok perempuan teladan terbaik di dalam seluruh aspek hidup beliau, teladan dalam ketaatan, teladan dalam pengorbanan, termasuk salah satunya adalah teladan di dalam bagaimana beliau membangun bisnis, bagaimana beliau mengelola bisnis dan membesarkan bisnis, sehingga dari bisnis beliau itu mampu mendukung secara penuh dakwah dari Rasulullah dan memberikan kemanfaatan untuk masyarakat pada saat itu. Alhamdulillah, bersama dengan kita insya Allah yang akan menyampaikan sharing, yang akan membersamai sharing kita pagi ini adalah Ustadz Fauzan Al-Banjari. Beliau, saya sedikit sampaikan profil beliau.
Beliau adalah seorang konsultan konversi dan trainer bisnis syariah. Sudah hampir lebih dari 13 tahun beliau berkecimpung di sini, dan beliau adalah founder dari Sekolah Bisnis Syariah dan Klinik Bisnis Syariah. Beliau juga adalah pengampu MITS dan mudir dari Mahat DNA atau Darun Najah Al-Islami. Jadi beliau sudah berpengalaman selama lebih dari 13 tahun untuk membimbing para pengusaha hijrah dari yang beromset puluhan juta sampai dengan miliaran per bulan. Nah, alhamdulillah sudah bersama dengan kita Ustadz Fauzan Al-Banjari. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah, tanpa berpanjang kata lagi, kita ingin mengupas tuntas bagaimana suksesnya dan berkah dari bisnis Bunda Khadijah. Mari sama-sama kita mengawali sharing kita pagi ini dengan membaca Ummul Quran surah Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga Allah memberkahi setiap niatan kita dan acara kita pada pagi hari ini. Saya ingatkan bagi para ibu-ibu yang bisa membuka kameranya, silahkan dibuka ya. Kemudian pada saat penyampaian materi, mohon untuk mute suaranya supaya bisa kita fokus dan jelas penyampaian atau sharing dari Ustadz Fauzan. Nanti di sesi tanya jawab bisa dengan langsung raise hand atau di lewat chat Zoom. Ya, saya persilakan kepada Ustadz Fauzan kesempatan dan waktunya. Tafadhol masykur. Syukran jazakallahu khairan katsiran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, serta sharing dari Sekolah Bisnis Syariah dengan tema rahasia sukses berkah bisnis Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama belajar dan menyelami sekelumit sedikit tentang bagaimana satu prahmen dari sisi bagaimana ibunda kita Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha menjalankan bisnis beliau sehingga menjadi bisnis yang sukses dan berkah. Mari sama-sama kita luruskan niat kita agar 1,5 sampai 2 jam ke depan kita memperoleh amal yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita pada pagi hari ini duduk atau mendengarkan kajian ini semata-mata karena kita ingin menuntut ilmu, belajar bagaimana mengambil hikmah, mengambil fadilah, mengambil uswah dari ibunda kita Sayyidah Khadijah radhiyallahu an dalam menjalankan bisnis yang sukses dan berkah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, materi ini sebenarnya bukan materi yang mudah untuk dibuat ya. Karena memang tidak banyak syirah ya, atau sejarah yang menuliskan fokus pada bagaimana ibunda Khadijah radhiyallahu an menjalankan bisnisnya. Namun demikian kita akan belajar sama-sama, memahami sama-sama bagaimana sekelumit atau sedikit ya yang kita dapatkan dari sirah itu
namun itu sangat berarti bagi kita karena bisa menggambarkan bagaimana Ibunda Sayyidah Khadijah radhiyallahu an menjalankan bisnis beliau. Karena menceritakan biografi beliau itu sangatlah luas di luar praktek bisnisnya gitu. Jadi kalau kita membaca tentang ibunda kita ini Sayyidah Khadijah radhiyallahu an, kita akan memperoleh banyak uswah ya, teladan dari beliau dalam aspek-aspek yang lain. Karena fokus penyampaian para penulis sejarah, ya para penulis sirah itu adalah pada kepribadian beliau, bagaimana beliau mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Sehingga tidak banyak menuliskan bagaimana beliau menjalankan bisnis. Namun demikian kita akan melihat dan akan takjub ya dengan apa yang akan kita jumpai pada prahmen bisnis beliau ini. Saya ingin mengawalinya dengan memperhatikan apa yang menjadi rahasia sukses berkah bisnis beliau radhiyallahu anha. Kita awali dengan memahami apa yang menjadi profil bisnis dari Ibunda Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha ini. Dari apa yang kami temukan di dalam kitab-kitab yang membahas tentang beliau, kami menyimpulkan profil bisnis Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha ini pertama adalah beliau melakukan perdagangan di Mekah, itu perdagangan dalam negeri ya. Artinya beliau menguasai pasar-pasar Mekah. Tapi tidak hanya itu saja, beliau juga adalah seorang pebisnis ekspor dan impor. Jadi bukan pebisnis lokal, bukan pedagang kelontongan yang buka warung, tapi beliau adalah pemilik bisnis ekspor dan impor. Dan produk yang beliau jual adalah produk-produk yang berkualitas, barang-barang pilihan, dan mencakup segala yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ini adalah kesimpulan kami tentang profil bisnis beliau radhiyallahu anha. Dari mana kita memperoleh ini? Dari sebuah kitab yang berjudul Ummul Mukminin bintu Khuwailid, ya. Khadijah Ummul Mukminin bintu Khuwailid al-Mathal al-a'la lin nisa al-alamin. Jadi di sana disebutkan kafilah dagang Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha yang membawa barang dagangannya itu menyamai kafilah dagang Quraisy. Ya, baik dari ukurannya, kualitas, ya, kemudian dan jumlah yang mencakup segala yang dibutuhkan. Disebutkan dalam kitab itu seperti itu. Kemudian barang perdagangan beliau itu produknya yang disebutkan adalah berupa minyak wangi, kain sutra. Ini adalah produk-produk yang saat itu adalah produk-produk yang high class, ya. Jadi minyak wangi, kain sutra itu adalah produk-produk yang high class. Tapi tidak meninggalkan, tidak hanya pada produk-produk yang high class, tapi juga beliau menyediakan makanan-makanan pokok yang dikirim ke Yaman, India, Persia, Syam, Irak, ya, dan Romawi. Jadi apa yang beliau lakukan tidak hanya di dalam negeri, tapi produk-produk ini sampai kepada di luar negeri. Nah, kafilah dagang beliau itu mencapai ribuan unta dan diterima oleh pedagang-pedagang kaya di daerah-daerah tersebut. Masya Allah. Jadi beliau adalah pebisnis yang besar ya. Pebisnis salah satu tokoh pebisnis di di Mekah. Karena kita tahu Mekah itu pekerjaan utama penduduknya memang adalah perdagangan, ya, berbisnis. Karena memang Mekah merupakan tempat persinggahan dari para pebisnis yang ada di selatan menuju utara ataupun dari utara menuju selatan. Nah, Mekah ini adalah tempat persinggahan dari para pebisnis, sehingga para penduduknya pun itu memiliki pekerjaan utama berupa bisnis, ya. Baik itu kaum laki-lakinya maupun kaum perempuannya. Tidak ada diskriminasi dari sisi ini yang kami baca dari kitab-kitab sirah atau sejarah tentang Mekah dalam hal perdagangan. Itu tidak membedakan antara pebisnis laki-laki dan pebisnis perempuan.
Nah, Khadijah ini beliau adalah salah satu pebisnis utama, ya, dan mungkin yang merupakan terbesar ya untuk yang wanita dalam hal menjalankan bisnis. Tapi uniknya, besarnya bisnis beliau ini, bisnis Ibunda Sayyidah Khadijah ini, ya, beliau meskipun sangat besar bisnisnya, tapi unik sekali nanti bagaimana beliau memodelkan ataupun menjalankan bisnis ini, ya. Nah, dari sisi pegawai, beliau tidak hanya memiliki pegawai lokal, tapi juga memiliki pegawai dari berbagai negara, ya, berbagai daerah di luar Jazirah Arab, baik dari Romawi, Ghassan, Persia, Damaskus, Hirah, sampai ke ibu kota Kisra. Beliau punya pegawai-pegawai. Jadi memang luar biasa. Jadi tidak bisa kita katakan bisnis beliau ini bisnis kecil, ya, tapi bisnis yang luar biasa besar. Nah, Ibu-ibu rahmatullah, bagaimana beliau ini kemudian menjalankan bisnis bisa sampai sebesar itu? Inilah yang kami bedah, yang coba kami simpulkan dari kitab-kitab sirah itu. Yang pertama pembahasannya adalah beliau, ibunda kita Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, perdagangan beliau atau bisnis beliau itu selalu beruntung. Hartanya melimpah dan menjadi buah bibir di seluruh penjuru. Ini sebagaimana yang disebutkan, ya, di dalam kitab tadi yang saya sebutkan sebelumnya. Ya. Beliau itu telah menguasai dunia, namun semua itu tidak menjadikan beliau itu terkekang oleh hartanya. Ya. Tapi harta itu yang beliau peroleh, bisnis yang beliau jalankan itu hanya seperti lewat saja. Ya, di hati beliau yang jernih, jiwanya yang suci dan batinnya yang hidup. Nah, jadi beliau memiliki istilah kami itu core values, ya, nilai-nilai inti yang membuat beliau itu tidak terikat dengan dunia. Tidak dikuasai oleh dunia, meskipun beliau memiliki bisnis yang besar dan harta yang melimpah. Dan beliau juga memiliki keyakinan yang membimbing hidup beliau, sehingga bisnis itu bagi beliau bukanlah pekerjaan utama beliau. Nah, ini unik, ya. Jadi biasanya orang kalau punya bisnis besar itu pasti fokusnya di bisnis. Kalau punya bisnis besar itu pasti orang itu serius sekali dalam menjalankan bisnis. Artinya bisnis itu akan menjadi profesi utamanya. Namun ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha ini, beliau tidak menjadikan bisnis itu sebagai prioritas utama, ya. Nah, beliau sama sekali tidak terpukau dan silau oleh banyak harta atau dikuasai oleh kekayaan. Hati, jiwa, dan tangan beliau itu tidak dipergunakan kecuali untuk apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya cerita kita tentang ibunda kita ini itu sebelum kenabian. Ya, sebelum kenabian. Beliau usia 10 tahun menikah, ya, menikah dengan suami pertama beliau. Kemudian suami beliau meninggal dalam usia pernikahan sekitar 7 tahun, dikaruniai satu anak laki-laki. Kemudian beliau menikah kembali dengan suami yang kedua dan dikaruniai anak 4 orang. Dan kemudian suami beliau juga meninggal. Nah, pasca itulah kemudian beliau berbisnis, ya, pasca suami kedua beliau yang meninggal. Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita mengatakan bahwa beliau tidak menjadikan bisnis ini sebagai sesuatu yang mengikat hati beliau, harta itu tidak mengikat hati beliau? Buktinya adalah ketika beliau mendapati tanda-tanda kenabian pada baginda Rasulullah Muhammad SAW, beliau meninggalkan seluruh perniagaannya dan berkonsentrasi untuk memperdalam iman dan membantu dakwah suami beliau. Nah, itu membuktikan bahwasanya hati beliau tidak terikat dengan dunia. Oleh karena itu, apa yang Allah siapkan dengan kekayaan yang beliau miliki,
ya, sebagai salah satu wanita terkaya di Mekah, itu adalah harta yang berkah yang dipersiapkan untuk perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu, ya sama-sama tahu bahwa beliau dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum diangkat menjadi Rasul itu hidup bersama selama 15 tahun karena Rasulullah menikah usia 25, beliau diangkat di usia 40. Berarti ada 15 tahun kebersamaan beliau sebelum kenabian. Nah, dalam 15 tahun itu proses bagaimana berbisnisnya beliau bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tetap berjalan. Ya, itu juga yang kami kumpulkan bagaimana proses sebelum beliau menikah dengan Rasulullah, ya sebagaimana yang kami sampaikan ini, kemudian itu tetap bertahan sampai kemudian beliau menjalani kehidupan bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita lihat tujuan beliau itu berupa akhirat, ya. Jadi ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha ini hatinya itu terpaut dengan akhirat, tidak terpaut dengan dunia. Nah, di dalam hadis disampaikan, ya, ayyuma abdin wajadtumuhu ja'alal hamma. Jadi kalau seseorang itu, ya, hamba manapun kata Allah Subhanahu wa taala, yang kalian dapati cita-citanya itu hanya satu, yaitu cita-citanya semata-mata untuk kehidupan akhirat. Apa yang akan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada orang-orang yang mempunyai cita-cita akhirat? Ternyata jaminlah rizkinya dari langit dan bumi. Jadi ketika seorang itu berbisnis, ya, tidak untuk mengejar dunia, tapi untuk mengejar akhirat, maka rezeki itu akan datang, ya, kepada orang tersebut. Nah, ini yang diamalkan atau inilah yang dipraktekkan oleh ibunda kita Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, bahwa beliau memiliki cita-cita, ya, ultimate vision beliau itu adalah akhirat. Sehingga Allah melimpahkan rezeki kepada perniagaan beliau. Tawakal beliau kepada Allah itu sangatlah tinggi. Ya. Kenapa dikatakan demikian? Ternyata beliau Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha itu di dalam menjalankan bisnis tidaklah langsung terjun. Kan tetapi beliau memiliki sistem bisnis yang unik, ya, yang berbeda dengan apa yang ada di masyarakat saat itu, di mana orang-orang langsung terjun menjalani bisnisnya. Namun ibunda kita Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha tidak melakukan yang demikian. Beliau disibukkan dengan spiritualitas, beliau suka datang ke Ka'bah, ya, suka sembahyang di Ka'bah dan seterusnya. Itulah hari-hari beliau. Sedangkan bisnisnya itu laksana pekerjaan sampingan yang beliau kerjakan. Ya. Nah, yang lain lagi adalah sumber kebahagiaan beliau itu ketika beliau dapat membantu dan menolong orang lain dalam kesulitan. Di mana dikatakan beliau suka memberi makan dan pakaian orang-orang miskin, juga menolong orang-orang lemah sepanjang waktu. Ya, ini adalah sumber kebahagiaan hidup beliau. Jadi beliau merasa sangat bahagia kalau bisa menolong orang-orang miskin, ya, menolong orang-orang lemah, memberikan solusi kepada mereka. Jadi kebahagiaan beliau bukan karena memiliki harta, ya, tapi kemampuan bagaimana sangat bermanfaat bagi orang lain yang membutuhkan. Begitu juga dengan silaturahmi dan kedermawanan beliau itu sangatlah tinggi. Ya. Ruang tamu beliau itu selalu terbuka untuk orang-orang miskin, untuk keluarga, kerabat, ya, dan saudara-saudara yang membutuhkan bantuan beliau. Ya. Beliau orang yang lazim memberi makan fakir dan miskin. Ya. Beliau dicintai kerabatnya, didengar nasihatnya, sehingga mereka yang meminta solusi kepada
ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha itu menjadi ringan beban hidup mereka. Itulah yang disampaikan di dalam kitab yang kami baca. Nah, Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini satu fragmen ya, bahwa beliau memiliki keyakinan ya, nilai-nilai inti, nilai-nilai utama di dalam hidup beliau, yaitu menjaga silaturahmi, kedermawanan, bagaimana beliau bertawakal kepada Allah, bagaimana beliau tidak terikat dengan harta dan dunia. Itu semua menjadi pembimbing beliau di dalam menjalani hari-hari beliau sebagai pebisnis wanita. Ini yang pertama, ya, fragmennya. Di dalam hadis ya, disebutkan ini Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada keponakan beliau, ya, Hakim bin Hizam. Ya. Ketika Hakim bin Hizam itu ya, meminta kepada Rasulullah bagaimana memperoleh harta, begitu. Maka Rasul menasehati Hakim bin Hizam ya, bahwasanya sesungguhnya harta itu hijau lagi manis. Maka barang siapa yang mencarinya untuk kedermawanan dirinya, maka harta itu akan memberkahinya. Ya. Burikallahu fih. Wa man akhada bi israfi nafsin lam yubarak lahu fihi. Nah, barang siapa yang mencarinya untuk keserakahan ya, dunia, maka harta itu tidak akan memberkahinya. Seperti orang yang makan namun tidak pernah kenyang, kata Rasulullah SAW. Nah, ini tidak berlaku kepada ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha, karena beliau tidak mempedulikan ya bagaimana harta itu kemudian bisa datang ataupun tidak. Kemudian yang kedua yang kami tangkap dari fragmen beliau menjalankan bisnis itu adalah beliau sangat memahami prioritas amal. Mengapa demikian? Ya, karena bisnis itu tidak menyibukkan pikiran beliau. Fokusnya tetap pada keluarga dan kehidupan akhirat. Ini fokus beliau. Ya. Beliau bertanggung jawab penuh dalam mendidik dan mengasuh putra-putrinya. Ini setelah ditinggal wafat oleh suami beliau yang kedua. Ya. Sehingga putra-putrinya itu menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Dan beliau berkhidmat di dalam melayani suami. Ini prioritas amal beliau, bukan bisnis. Ya, prioritas amal beliau adalah fokus pada keluarga dan kehidupan akhirat. Jadi disebutkan di dalam kitab itu, meskipun usaha beliau itu besar, beliau tidak mencurahkan seluruh potensinya untuk mengurusi usaha dan keuntungannya. Seolah semua pekerjaan itu hanya biasa saja dan menjadi hiburan bagi jiwanya. Masya Allah, jadi sangat luar biasa dan unik. Ya. Orang kalau di zaman modern ini, kalau bisnis besar itu nggak mungkin nggak diterjuni secara serius. Ya, tidak mungkin tidak mengorbankan seluruh waktunya untuk menjalankan bisnis. Ternyata beliau mengajarkan kepada kita, keseriusan itu bukan berarti harus menghabiskan seluruh waktu untuk bisnis. Ya. Tapi keseriusan itu adalah bagaimana dia mampu mengatur waktunya dengan baik, ya, dengan prioritas amal yang tepat, gitu. Ya. Jadi pikiran utama beliau yang beliau lakukan adalah mengurusi urusan spiritual. Kita tahu kehidupan Mekah saat itu adalah kehidupan jahiliyah. Orang suka berpoya-poya, orang suka berpesta. Ya. Tapi beliau radhiyallahu anha itu tidak pernah mengikuti hal-hal seperti itu. Ya. Meskipun beliau diundang, meskipun beliau kemudian diminta, tapi beliau tetap tidak melakukan hal-hal yang seperti itu. Jadi beliau disibukkan mengurusi urusan spiritualnya. Maka beliau sering melakukan perjalanan ke Ka'bah, melakukan haji, ya, beserta para wanita ya, yang mengikuti beliau, ya, yang sangat senang berada di sekitar beliau dan sangat menjaga kehormatan beliau radhiyallahu anha. Jadi para wanita itu sangat menjaga tutur kata, yang biasanya tidak menjaga tutur kata, tapi kalau di sekitar ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha, maka mereka akan menjaga tutur katanya. Ya. Saking berpengaruhnya beliau di dalam
jiwa-jiwa mereka. Jadi beliau radhiyallahu anha itu tidak terjun langsung mengurusi usaha perdagangannya. Ya, bisnis itu adalah hiburan yang menyenangkan, beliau memiliki kebebasan dalam mengurusi perdagangannya. Jadi beliau tidak langsung terjun mengurusi usaha perdagangan. Beliau tidak pernah langsung terjun ke pasar, ya, di mana perdagangan itu dilakukan. Nah, beliau lebih disibukkan oleh perkara besar, tidak pernah mau bersujud kepada berhala, ya. Meskipun lingkungan beliau itu banyak sekali berhala, bahkan pernah juga beliau diminta untuk memasang salah satu berhala di rumah beliau, ya, tapi beliau menolaknya. Jadi memang sangat terjaga, ya. Beliau sangat terjaga dari agama-agama yang rusak saat itu. Ya. Jadi beliau terbimbing dengan bimbingan agama Nasrani yang masih murni, ya, melalui sepupu beliau, yaitu Waraqah bin Naufal. Nah, beliau bergembira, tenang jiwanya dan sejuk hatinya mendengar lantunan-lantunan ayat-ayat suci yang dibacakan oleh anak pamannya atau sepupunya, yaitu Waraqah bin Naufal. Jadi prioritas amal beliau adalah tetap, ya, beribadah kepada Allah dan mengurusi keluarga beliau. Karena ketakwaan itu, jadi ketika kita melihat bagaimana beliau bisa memprioritaskan amal, itu membuktikan bahwa beliau adalah orang yang selalu terikat dengan aturan-aturan Allah yang disampaikan oleh Waraqah bin Naufal. Ya. Itu sama saja dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bahasa kita, ya. Karena apa? Ya karena yang ditakwainya ya tetap sama Allah Subhanahu wa taala meskipun belum merupakan syariat Islam. Ya, kita bicara beliau menjalankan bisnis ini kalau kemudian bisnis beliau itu dijalankan sesuai syariat Islam tidak bisa dikatakan demikian. Karena syariat Islam belum diturunkan saat itu. Tapi yang dijalankan beliau adalah sesuai dengan keyakinan beliau dalam menjalankan bisnis yang benar sesuai dengan tuntunan apa yang beliau dapatkan dari Waraqah bin Naufal. Nah, ini sama dengan takwa, ya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu, ya, orang-orang yang bertakwa itu pastilah Allah akan menjaga mereka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan membukakan jalan keluar baginya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Karena memang rezeki itu bukan karena bisnis. Makanya tadi saya katakan beliau sepertinya sangat memahami hal itu. Rezeki itu bukan karena bisnis yang dijalankan. Dan yang dimaksud dengan rezeki yang tidak disangka-sangka itu adalah rezeki yang tidak bisa diperhitungkan asalnya. Kita memperhitungkan rezeki itu berasal dari barat, dia datang dari timur. Usaha kita itu di barat, rezekinya datang dari timur. Ya. Apa yang kita rencanakan itu di utara, memperoleh rezekinya, dia datang dari selatan. Itulah yang dimaksud dengan rezeki yang tidak disangka-sangka. Ya. Yang tidak bisa dihisap, tidak bisa diperhitungkan, tidak bisa direncanakan. Allah yang mengatur rezeki itu. Nah, ini yang sangat beliau pahami sehingga hatinya tidak terikat dengan bisnis itu. Hatinya tetap terikat dengan ketakwaan kepada Allah dan menjalankan spiritualitas yang sangat tinggi di tengah-tengah kaumnya yang menyembah berhala. Masya Allah. Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian prahmen ketiga yang kami lihat bagaimana bisnis beliau itu bisa sukses dan besar serta berkah. Itu karena beliau memiliki reputasi diri dan reputasi bisnis yang sangat baik. Ya. Beliau itu memperoleh gelar atau lakop, ya, secara pribadi. Gelar yang pertama adalah beliau disebut dengan At-Tahirah, wanita suci. Ya, ini gelar yang diberikan kepada beliau. Kenapa? Karena beliau mampu menjaga diri, ya, setelah wafat suami beliau yang kedua. Padahal
Beliau kondisinya sangat kaya raya, ya saat itu diinginkan banyak laki-laki, usia yang masih muda dan gairah yang sangat tinggi, masih muda. Ya, tapi itu tidak membuat beliau kemudian berpoya-poya, ya, menghamburkan harta atau memperoleh kenikmatan duniawi, tidak. Ya, sehingga beliau memperoleh gelar itu dari bangsa Arab, ya, sebagai wanita suci, yaitu sangat menjaga kesucian beliau. Nah, inilah ibunda kita, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian tidak hanya itu gelar beliau yang kedua adalah Sayyidatun Nisa Quraisy, pemukanya wanita Quraisy. Ya. Nah, gelar ini adalah gelar yang tertinggi, ya, di bangsa Arab. Kenapa demikian? Karena beliau memiliki kesempurnaan sifat, kemuliaan dan kedermawanan yang sangat tinggi. Ya. Kecerdasan dan kepiawaian beliau dalam berdagang itu diakui oleh bangsa Quraisy, sehingga beliau disebut dengan Sayyidatun Nisa Quraisy. Kami tidak menyebutkan gelar yang lain, ya, yang beliau peroleh setelah kenabiannya, yaitu Ummul Mukminin dan juga Sayyidatun Nisa lil Alamin, sebagai pemuka wanita seluruh alam. Itu adalah gelar yang beliau dapatkan setelah kenabian. Ini adalah dua gelar yang beliau dapatkan sebelum kenabian. Nah, reputasi diri itu sangat penting dalam bisnis, ya. Reputasi diri itu sangat penting dalam bisnis. Orang yang memiliki reputasi yang baik, yang bagus, maka dia akan mudah, ya, kemudian memperoleh kepercayaan dari mitra bisnisnya. Nah, ini berpengaruh, ya, reputasi diri beliau ini berpengaruh kepada reputasi bisnis beliau. Jadi orang itu ketika memiliki reputasi diri dan menjalankan bisnis, nah apakah sejalan reputasi dirinya dengan bisnisnya itu dibuktikan dengan perdagangannya itu. Ya, ternyata disebutkan di dalam kitab itu nama Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha itu sangat terkenal, ya, di telinga orang-orang Syam, Irak, Persia, Romawi, di mana barang-barang dagangan beliau itu sampai di negeri-negeri tersebut. Jadi beliau itu terkenal karena kemuliaan keluarganya dan penguasaannya terhadap berbagai perdagangan. Nah, itu diakui oleh bangsa Quraisy. Ya. Ini yang kita lihat dari Prahmen ketiga, ya, ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha. Di para pedagang di Syam, di Persia dan Romawi itu seringkali menunggu. Nah, kalau barang itu ditunggu, kita bikin PO, ibaratnya begitu ya. Kita bikin PO itu langsung gitu, ya, diambil. Ya, karena apa? Karena memiliki keistimewaan. Apa istimewanya? Barang-barang dagangan Khadijah itu kualitasnya bagus, ya, merupakan barang-barang pilihan, ya, dan mencakup segala macam yang dibutuhkan. Nah, ini adalah kunci sukses dari suatu produk, kualitas yang bagus, barangnya pilihan, dan mencakup banyak hal yang diperlukan masyarakat. Nah, jadi kalau sesuatu barang itu diperlukan masyarakat dengan kualitas yang bagus, barang-barang pilihan pasti laku. Makanya jualannya atau barang-barang dagangan Khadijah yang dibawa oleh orang-orang yang menjadi wakilnya itu selalu habis. Ya, jadi ketika beliau membawa barang dari Mekah, wakil beliau membawa barang dari Mekah ke Syam, ke Persia, Romawi, itu habis terjual di sana, kemudian membeli barang-barang di sana untuk dibawa ke Mekah dan habis lagi. Begitulah model perdagangannya, ya, ekspor dan impor. Kemudian rahmati Allah Subhanahu wa taala, reputasi ini juga sudah digambarkan oleh Nabi kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, innakum lantasaunas bi amwalikum fasauhum bi akhlaqikum. Jadi dikatakan sungguh kalian tidak dapat memuaskan, yang mengambil simpati orang-orang dengan harta, bi amwalikum fasauhum bi akhlaqikum. Ya, tapi kita itu bisa memuaskan orang-orang itu karena akhlak. Ya. Jadi bagaimana reputasi diri itu menjadi penting? Ya karena memang
reputasi diri ini pastilah mendahului orang untuk meyakini bermitra atau tidak dengan kita. Oleh karena itu sangat penting kemudian membangun reputasi diri di dalam bisnis. Ya. Bagaimana cara membangun reputasi diri? Reputasi diri tidak bisa dibuat-buat. Ya, reputasi diri itu adalah cerminan akhlak mulia dalam perdagangan. Itu yang harus dilakukan. Ya. Nah, Ibu rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang keempat, ternyata beliau Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha itu memiliki guru spiritual dan guru di dalam bisnis. Ya. Beliau memang hidup dalam keluarga pebisnis. Ya. Ayah beliau pebisnis, suami beliau pebisnis. Ya, setelah wafat suami beliau melanjutkan bisnis itu, tapi tidak cukup hanya sekedar itu. Ada dua orang yang sangat berpengaruh dalam kehidupan spiritual dan skill bisnis beliau. Ya, radhiyallahu anha, yaitu yang pertama adalah Waraqah bin Naufal. Ini adalah guru spiritual sebelum Islam. Ya, sebelum Islam, beliaulah Waraqah bin Naufal ini yang menjadi guru beliau. Ya, kemudian dalam bisnis itu adalah keponakan beliau sendiri, yaitu Hakim bin Hizam. Ya. Nah, Waraqah bin Naufal ini adalah sepupu, anak pamannya, sepupu beliau tapi tua. Ya, sudah dalam usia tua gitu. Usia senja. Dan orangnya, ya, beliau Waraqah bin Naufal ini adalah orang yang hidupnya zuhud. Ya, tidak terpesona oleh gemerlapnya dunia dan kenikmatannya. Jadi beliau lebih suka membaca kitab-kitab, ya, beliau lebih suka menyendiri. Inilah kehidupan Waraqah bin Naufal. Ya, belajar ke banyak rahib, menelaah kitab, ini adalah kerjaannya seorang guru memang. Ya. Nah, beliau sangat rindu, Waraqah bin Naufal ini sangat rindu untuk bertemu Nabi ya Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau wafat, karena beliau mengetahui ya akan datangnya Nabi terakhir. Maka beliau sangat merindui untuk bertemu Nabi sebelum beliau wafat. Inilah kehidupan Waraqah yang menjadi guru spiritual dari ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha sebelum datangnya Islam. Kemudian yang kedua itu adalah Hakim bin Hizam. Ini adalah teladan beliau dalam berdagang. Bahkan beliau radhiyallahu anha pernah berkata tentang Hakim bin Hizam ini, ya, Hakim bin Hizam ini adalah orang yang amanah dalam berdagang dan menjadikannya sebagai harga diri bangsa Arab. Ya, tidak ada pasar di Mekah atau Tihamah yang belum pernah ia datangi. Jadi memang orang ini menguasai skill bisnis yang mumpuni, Hakim bin Hizam. Ya. Hakim bin Hizam ini sangat mencintai bibinya, ya. Sangat menghormati dan mencintai bibinya Khadijah radhiyallahu anha. Sering datang ke rumah beliau dan Khadijah itu selalu menasehatinya untuk tidak menyembah berhala, ya. Jadi Khadijah radhiyallahu anha itu selalu menasehati Hakim bin Hizam untuk tidak menyembah berhala. Tapi itu tidak membuat Hakim bin Hizam itu tidak lagi mendatangi bibinya, tidak, tapi dia selalu datang gitu. Dan Khadijah belajar bisnis dari Hakim bin Hizam ini untuk mengetahui kondisi pasar, karena beliau tidak pernah turun ke pasar, tidak pernah langsung terjun ke dunia bisnis, sehingga beliau memperoleh informasi dari orang terpercaya, orang yang mumpuni, yaitu Hakim bin Hizam, sehingga beliau bisa mengetahui bagaimana kondisi pasar Mekah, bagaimana kondisi pasar Persia, Romawi dan seterusnya. Ya. Karena beliau memiliki guru di bidang bisnis. Ya, ini tentu saja ya bersesuaian dengan ayat Al-Quran. Kalau kita tidak mengetahui tentang sesuatu, maka kita wajib bertanya. Baik itu dalam persoalan agama, ya, yang utama, apalagi, ya, dan kemudian juga dalam perkara-perkara yang kita ingin tekuni, maka kita perlu belajar. Fas'alu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun. Ya, maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu kalau kita tidak mengetahui. Dalam perkara yang sifatnya duniawi, ya, skill, keterampilan, maka ini yang harus kita dapatkan dari orang-orang yang paham. Makanya disebutkan oleh Nabi SAW, ya, antum a'lamu bisu'uni dunyakum. Kamu lebih mengetahui urusan duniamu. Inilah yang ditekuni, ya, sunnatullah bisnis itu pada level ini, ya.
mengetahui urusan bisnis. Kemudian yang kelima, yang menjadi faktor suksesnya juga adalah sistem bisnis yang tepat. Ya. Kita tahu beliau, Ibunda Khadijah radhiyallahu anha itu adalah single parent, ya, dengan 4 anak kecil, ya, yang harus beliau rawat, ya, beliau didik. Ya. Beliau mengutamakan pendidikan dan pengurusan anak-anak serta kehidupan akhirat. Ini yang beliau utamakan. Lalu bagaimana bisnisnya bisa besar? Ya, karena beliau memiliki sistem bisnis yang tepat, gitu. Untuk kondisi beliau sebagai ibu single parent dan mengutamakan pendidikan dan pengurusan anak-anak serta kehidupan akhirat. Ini yang harusnya menjadi pegangan para ibu yang ingin terjun ke bisnis, yaitu apa? Mengutamakan pendidikan, pengurusan anak-anak dan kehidupan akhirat. Lalu bagaimana bisnis bisa dijalankan? Nah, ini rahasianya ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha. Apa rahasianya? Beliau tidak langsung terjun ke pasar. Beliau mengetahui tadi dari Hakim bin Hizam. Kemudian beliau mendelegasikan semua pekerjaan bisnisnya itu dengan model ijarah dan syirkah. Ya. Nah, ini harus belajar tentang ijarah dan syirkah bagi ibu-ibu yang ingin berbisnis. Wajib, jangan sampai salah. Jangan sampai salah syirkahnya, jangan sampai salah ijarahnya. Karena kalau salah ijarahnya, salah syirkahnya, maka jadi batil. Ya, kalau batil berarti bisnisnya haram, hartanya haram. Ya. Jadi kalau ingin meniru model bisnisnya ibunda kita Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, model bisnis beliau adalah dengan ijarah dan syirkah. Maka para bunda yang ingin terjun ke bisnis ini mesti belajar tentang hal ini. Ya, kalau ingin kemudian menjalankan bisnis dari rumah. Ya, beliau ini dari rumah. Ya, tinggal di rumah beliau, kerjaannya beribadah, kerjaannya ngurusin anak, tapi bisnisnya luar biasa besar. Kenapa? Ya ini, karena model ijarah dan syirkah ini. Ya. Nah, kita tidak membicarakan model ijarah dan syirkah ya, karena ini ada model sendiri, ya, ada insya Allah waktu tersendirilah kalau ingin mempelajari itu. Nah, beliau membagi tugas kepada pembantu dan budak-budak beliau. Ya, mereka bertugas mencari calon-calon mitra yang akan dipilih untuk membawa dagangan beliau. Jadi pendelegasian ini adalah kunci utama dari bisnis yang dijalankan oleh ibunda kita. Ya. Ketika ada perkara yang harus dipecahkan, maka beliau bermusyawarah dengan keluarga besarnya, termasuk dengan Hakim bin Hizam tadi atau Waraqah bin Naufal. Ya. Namun beliaulah yang tetap sebagai pengambil keputusan utamanya. Beliau tetap menjadi pengambil keputusan, ya, meskipun memperoleh masukan dari berbagai macam. Ya. Yang berhubungan dengan itu, ya, berhubungan dengan sistem bisnis yang beliau pilih itu, beliau harus pandai memilih SDM yang handal. Nah, ini kelebihan dari beliau. Ya, beliau memiliki kepekaan ya dalam memilih siapa yang akan menjadi mitra. Ya. Tentunya dengan reputasi. Ya. Tidak diragukan lagi, disebutkan oleh Syekh Abu Jahrah dalam Khataman Nabiyyin. Ya, tidak diragukan lagi bahwa kedua jenis akad tadi itu, yaitu ijarah dengan syirkah itu, membutuhkan amanah yang tinggi. Betul sekali itu ya, membutuhkan amanah yang tinggi. Sehingga beliau Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha memilih mereka berdasarkan amanah karena mereka dalam berdagang menjadi wakil beliau. Sedangkan beliau tidak pernah bertemu dengan wakil-wakil mereka ini kecuali saat berangkat dan pulang berdagang. Ya. Meskipun beliau juga mengirim maulanya, yaitu Maisyarah, untuk memantau. Nah, jadi kita bisa melihat dari fragmen kata-kata yang disebutkan oleh Abu Jahrah ini dalam Khataman Nabiyyin. Jadi beliau itu punya wakil-wakil yang diangkat menggunakan akad ijarah ataupun syirkah. Kemudian beliau juga memiliki pengawas ya yang diterjunkan, yaitu Maisyarah. Maisyarah ini adalah pembantu beliau. Sebagian para sejarawan menyebut ini adalah budak beliau, yaitu seorang pemuda laki-laki ya. Maisyarah ini laki-laki. Jadi mungkin banyak juga yang keliru dikira Maisyarah perempuan. Tapi Maisyarah ini laki-laki. Maisyarah ini juga nanti yang akan menemani baginda kita Rasulullah SAW dalam berdagang ke Syam ya.
Dan di sanalah kemudian melihat tanda-tanda kenabian. Ya, Maisyarah ini yang menceritakan kepada ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha terkait dengan bagaimana kondisi Rasulullah berdagang. Ya. Jadi beliau punya konsep itu ya, memilih para pegawai yang handal, yaitu dari sisi amanah dan kejujuran dari para wakil beliau ini. Yang disebutkan ya bahwa sudah menjadi prinsip lama bagi Khadijah radhiyallahu anha bahwa perdagangan itu akan mendapatkan keuntungan berlipat ya dengan tingginya amanah. Nah, oleh karena itulah sebagaimana pilihan beliau ya atas Nabi kita Muhammad SAW ketika menjadikan beliau sebagai mitra dengan berkata bahwa saya ingin mengutusmu untuk berdagang karena saya mendengar dirimu dengan kejujuran ucapanmu, besarnya amanahmu dan mulianya akhlakmu. Ini kriteria beliau memilih wakil mitra, memilih pegawai. Coba ya kita lihat. Yang dipilih apa? Ya, dipilih karena kejujuran ucapan, besarnya amanah, dan mulianya akhlak. Ini tentu saja informasi yang beliau kumpulkan tentang orang-orang yang akan beliau jadikan mitra. Ini kunci kesuksesan bisnis beliau. Karena beliau tidak langsung terjun. Jadi yang dipilih adalah orang-orang yang amanah, yang mau bermitra dengan beliau, baik dengan ijarah ataupun dengan syirkah. Masya Allah. Nah, Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kita juga memahami dari hadis bahwasanya disebutkan idza usnidal al-amru ila ghairi ahlihi fa'tadir sa'ah. Jika suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka akan tunggulah kehancurannya. Ini mahum mukhalafahnya itu adalah kalau urusan itu diserahkan kepada orang yang amanah dan ahlinya pasti akan membawa keberuntungan. Ini makna kebalikannya. Ya. Oleh karena itu carilah mitra yang memiliki keahlian dan amanah. Tunaikan amanah kepada orang yang mempercayaimu, jangan kau khianati orang yang mengkhianatimu. Jadi nggak boleh membalas pengkhianatan dengan pengkhianatan. Ya, karena hukum amanah itu adalah wajib. Ya, tidak bisa kemudian dibalik karena dia berkhianat maka saya juga berkhianat. Itu tidak boleh di dalam Islam. Ya. Nah, disebutkan di dalam hadis juga ya, kana tajirun yudayyinun nasa fa idza ra'a mu'syiran qala li fityanihi tajawazu anhu la'allallahu ayyatajawaza anna fatajawazallahu anhu. Jadi ada seorang pedagang yang memberikan pinjaman kepada manusia sehingga jika ia melihat mereka dalam kesulitan, dia berkata kepada para pembantunya, berilah dia tempo hingga mendapatkan kemudahan. Semoga Allah memudahkan urusan kita. Maka kemudian Allah memudahkan urusan pedagang tersebut. Begitulah yang dilakukan oleh ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha. Beliau sangat banyak membantu memudahkan urusan-urusan orang, baik dalam perdagangan maupun di luar perdagangan. Lalu bagaimana tidak Allah tidak mencintainya dan memudahkan urusan-urusan beliau radhiyallahu anha. Kesimpulan kami ya bahwasanya bisnis sukses berkahnya Khadijah radhiyallahu anha itu ada 6 faktor utama. Yang pertama, orientasi beliau itu adalah akhirat dan memiliki tawakal yang sangat tinggi. Kemudian yang kedua, beliau adalah wanita yang bertakwa. Oleh karena itu beliau memiliki gelar Thahirah, ya, Sayyidatun Nisa Al-Quraish. Itu adalah menunjukkan bahwa beliau bertakwa. Karena ketakwaan itulah kemudian beliau bisa menetapkan prioritas amal. Ya, menjadikan bisnis itu hanya sampingan, tapi serius dalam menjalankan amalnya. Kemudian yang ketiga, beliau juga memiliki uswah, yaitu guru spiritual dan guru bisnis. Ini faktor ketiga dalam kesuksesan bisnis beliau. Yang keempat adalah akhlak mulia beliau, sehingga beliau punya reputasi diri dan bisnis yang sangat baik. Yang kelima, sistem bisnis beliau yang tepat dengan kondisi beliau sebagai ibu rumah tangga, yaitu menjalankan bisnis sesuai dengan ijarah dan syirkah. Dan yang keenam, karena sistem bisnis ini mengharuskan SDM yang handal, maka itulah yang kemudian menjadi kunci yang keenam, yaitu adanya SDM yang handal dengan kriteria utama adalah jujur dan amanah. Nah, inilah sepenangkapan kami ya dengan mengkaji sirah
tentang ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha, bagaimana bisnis beliau bisa sukses besar, ya, dan berkah, ya, karena memang dijalankan dengan sistem bisnis yang tepat, tidak kemudian terpengaruh dengan harta dan dunia, ya, sehingga bisnis itu bisa memberikan kebaikan kepada semua orang yang ada di sekitar beliau. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada moderator. Tafadhol. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Masya Allah, luar biasa penjelasan dari Ustadz Fauzan tadi. Jujur bagi saya ini membuka pemahaman kembali gitu ya, dan meluruskan pemahaman dari yang sudah ada berkaitan dengan bagaimana sih rahasia sukses dan berkah Bunda Khadijah ketika beliau membangun dan mengelola bisnis, sehingga beliau tidak disilaukan gitu ya, beliau tidak disilaukan dengan bisnis beliau dan harta beliau. Nah, saya persilahkan kepada ibu-ibu dan para calon ibu syariahpreneur untuk memberikan dan mengajukan pertanyaan gitu ya, ataupun sharing di sini bisa langsung dengan raise hand, ataupun lewat chat Zoom. Oke, saya persilahkan. Mungkin ada yang ingin diperjelas atau bagaimana gitu ya, yang ingin didetaili kembali berkaitan dengan kunci sukses ini, karena tidak bisa dipungkiri ya, ibu-ibu, tidak bisa dipungkiri bahwa apalagi kondisi sekarang yang terkadang mengharuskan gitu ya, terkadang mengharuskan para ibu dan para muslimahpreneur semua untuk terjun langsung ke dunia bisnis gitu ya, atau perdagangan, sehingga bisa jadi gitu ya ada amal-amal yang mungkin itu menjadi terlalaikan atau seperti apa. Nah, baik, ini ada satu pertanyaan dari, saya bacakan, dari Ibu Uci Siregar. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana mendudukan cita-cita bisnis adalah akhirat, sementara bisnis itu sendiri nilai yang mau diraih itu adalah materi atau keuntungan. Oke, langsung saja Ustadz, tafadhol. Ya, baik. Terkait dengan bagaimana mendudukan cita-cita bisnis adalah akhirat, sementara bisnis itu sendiri kimah atau nilai yang mau diraih adalah materi atau keuntungan. Jadi sesungguhnya kita itu memiliki ghayatul ghayah, ya, puncak tujuan, atau saya menyebutnya ultimate vision, yaitu cita-cita tertinggi. Nah, cita-cita tertinggi kita itu tentu saja adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu sumber kebahagiaan sekaligus bagi kita. Nah, oleh karena itu ketika kita menjalankan bisnis, maka kita pasang dulu ultimate vision kita, cita-cita tertinggi kita, bahwa bisnis ini harus dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan bisnis itu kimahnya adalah harta atau materi, itu betul. Ya, karena memang perdagangan bisnis ya itu memang untuk memperoleh materi. Nah, oleh karena itu bagaimana memperoleh materi itu kemudian tidak membuat Allah murka. Disitulah konektivitas antara kimah yang ingin kita raih di dalam sebuah bisnis dengan ghayatul ghayah kita, ya, ultimate vision kita, bahwa kita harus diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu di dalam perdagangan itu kita harus ngerti mana yang Allah ridhoi, mana yang Allah tidak ridhoi. Nah, begitu kita kemudian menyelaraskan antara visi akhirat kita dengan visi setiap amal kita, termasuk dalam berbisnis. Bisnis ini kan hanya satu bagian dari aktivitas kita. Bagi yang laki-laki, berbisnis itu hukumnya tidak wajib. Sebagaimana juga tidak wajib bekerja. Kok bisa? Ya, kalau yang sudah menikah, nafkah yang wajib. Jadi kalau dia sudah bisa menafkahi anak istrinya, dia tidak bekerja, itu boleh. Ya, bagi laki-laki, kalau dia sudah bisa menafkahi, mungkin karena usahanya lancar, jaya, ya, dia bisa beraktivitas hanya di rumah, dia malah cuma ngisi pengajian dan seterusnya. Sedangkan bisnis jalan, nah itu namanya dia tidak bekerja, ya, secara langsung. Ya. Tapi nafkahnya wajib. Ya.
Nah, oleh karena itu ketika kemudian orang-orang itu ingin bekerja, itu adalah suatu bagian dari ibadah dia kepada Allah, memenuhi kewajiban ya yang diperintahkan dalam hal nafkah bagi laki-laki, menafkahi dirinya sendiri maupun menafkahi keluarganya, yaitu adalah dengan jalan bekerjanya. Maka nafkah itu menjadi sesuatu yang wajib. Nah, oleh karena itu ketika dia bekerja ataupun dia berbisnis sebagai sebuah pilihan, ya, jadi tidak mewajibkan bekerja tapi tidak juga mewajibkan bisnis, mana yang dia pilih, ya? Atau bahasanya mungkin kalau bingung, ya, menjadi pegawai itu tidak wajib, menjadi pebisnis itu tidak wajib, ya. Sehingga yang wajib itu apa? Ya terus kemudian beraktivitas kerja, gitu. Yang wajib bagi laki-laki itu kan itu, tidak harus menjadi pebisnis, tidak harus menjadi pegawai, tapi dia tetap kemudian dalam pekerjaannya gitu. Itu bekerjanya apakah dengan bisnisnya atau dengan pegawai. Mudah-mudahan tidak membingungkan ya. Jadi maksud saya tidak wajib bekerja itu adalah tidak wajib menjadi pegawai, tidak wajib juga menjadi pebisnis. Silakan dipilih mana yang bisa menjadi wasilah dalam memberikan nafkah gitu, di antara kedua jenis pekerjaan itu. Dan pekerjaan itu juga tidak hanya menjadi pegawai kan. Kalau di dalam kitab Nizamul Iqtisadi fil Islam ada beberapa jenis pekerjaan yang bisa dijadikan sebagai wasilah ya dalam kepemilikan. Nah, karena kepemilikan itulah kita bisa memberikan nafkah. Nah, oleh karena itu dalam setiap aktivitas kita termasuk di dalam bekerja ataupun berbisnis agar kemudian sinkron antara tujuan akhirat kita dengan dunia kita itu adalah dengan menjalankan setiap pekerjaan dan amal aktivitas kita itu sesuai dengan ridha Allah, beres itu. Ya, maka akan sinkron tujuan akhirat dengan tujuan memperoleh materi di dunia. Mau materi itu akan didapat sedikit, mau materi itu akan didapat banyak, itu adalah rezeki Allah Subhanahu wa taala yang kita nggak bisa ngatur. Yang jelas tujuan kita ya, atau kimah nilai yang kita raih di dalam berbisnis ataupun bekerja itu adalah kimahnya materi. Tuh. Nah, tapi karena kita lakukan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bisnisnya sesuai dengan syariat Allah, maka kita akan memperoleh goyah kita, yaitu cita-cita kita yaitu berupa ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian Allah a'lam. Baik, itu tadi bagaimana Bu Uci? Insya Allah sudah terjawab ya. Saya lanjut ke tadi ada Ibu yang raise hand dari Kaltim, Ibu Kurnia ya, dari Samarinda. Tafadhol Bu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Di sini dikatakan bahwa Bunda Khadijah itu tidak konsen sepenuhnya ke bisnisnya. Bagaimana kalau seperti kita untuk memulai usaha kan dibutuhkan konsentrasi penuh ya, fokus di situ. Terus terkadang usaha yang kita jalankan kalau kita mempercayakan kepada anak buah biasanya itu ada apa ya, anak buah itu berbuat seenaknya sendiri, terkadang bahkan tidak amanah. Bagaimana mengatasi hal itu ya Ustadz? Assalamualaikum. Makasih sebelumnya. Assalamualaikum. Ya, jadi perhatian beliau, fokus pikiran beliau itu tidak dicurahkan hanya untuk bisnis. Bukan berarti beliau tidak serius memikirkan bisnis itu. Meskipun bisnis itu bagi beliau adalah hiburan sampingan, ya, akan tetapi cara beliau mengelola itu menunjukkan bahwa beliau serius. Ya, hanya saja itu tidak menghabiskan waktu beliau sepenuhnya ke dalam bisnis. Jadi sangat beda dengan orang yang sembarangan berbisnis, ya, dengan orang yang serius berbisnis. Ya, orang yang serius berbisnis itu tidak berarti dia harus menghabiskan seluruh waktunya ke dalam bisnis. Ya, keseriusan itu ditunjukkan dengan perencanaan dia yang benar, pemilihan SDM yang bagus, ya. Kemudian juga ada pengawasan tadi ya. Beliau memiliki seorang pengawas, ya, yang beliau utus bersama para wakilnya itu. Jadi tetap ada pengawasan. Jadi beliau menjalankan sunnatullah bisnisnya, tapi juga tidak melupakan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita itu kan sering mengkhawatirkan hal-hal seperti yang disebutkan tadi. Ya. Kalau bisnis kita ini baru dimulai, kalau kita kemudian tidak mencurahkan potensi kita ke situ, nih nggak jadi bisnisnya nih, gitu kan.
Nah, jadi sebenarnya habisnya waktu kita dalam memikirkan sebuah bisnis itu tergantung kualitas berpikir kita tentang bisnis. Ya. Jadi kuantitas waktu yang kita habiskan itu sebanding lurus dengan kualitas berpikir kita tentang bisnis itu. Oleh karena itu, ya kenapa tadi saya katakan beliau ini cerdas, luar biasa tajam, ya, dan memiliki guru. Karena dengan adanya mentor atau guru yang mengajarkan bisnis itu membuat orang itu memotong waktu belajar sangat banyak. Kenapa? Karena mentor yang mengajarkan ini kan orang yang sudah paham dengan kondisi bisnisnya. Kalau kita ingin belajar berdagang, maka belajarlah kepada pedagang yang sukses. Mentor kita itu adalah mentor yang sukses di dalam berdagang. Maka rahasia-rahasia bagaimana merencanakan perdagangan yang baik, ya. Kemudian bagaimana menjual, bagaimana menetapkan harga dan seterusnya, itu sudah kita dapatkan informasi itu. Sebagaimana ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha belajar kepada Hakim bin Hizam tentang hal-hal yang seperti itu. Nah, kalau itu sudah kita dapatkan, maka kualitas berpikir kita tentang bisnis kita itu menjadi levelnya naik, jadi tinggi. Sehingga kita tidak lagi kemudian berpikir, coba-coba begini ya, coba-coba begitu ya, itu tidak. Karena kita sudah paham mana yang benar, yang harus dilakukan, rencana apa yang harus dibuat, barang apa yang harus dimiliki, harus dijual, dan seterusnya. Itu sudah dipahami. Nah, sehingga ini akan banyak memotong waktu kita untuk kemudian berpikir trial and error di dalam bisnis. Dan itu kan sangat berarti bagi ibu-ibu atau bunda-bunda yang memang pekerjaan di rumahnya banyak gitu kan, yang perlu waktu gitu untuk kemudian menyelesaikan. Sehingga kualitas berpikir itu memang perlu kemudian memahami bagaimana sunatullah bisnis yang akan dijalankan. Mau bisnis apa misalnya? Mau bisnis di bidang kuliner, mau bisnis di bidang konveksi atau bisnis jasa, itu harus betul-betul paham dengan model bisnis yang akan dijalankan itu, sehingga tidak membuang waktu untuk kemudian mencoba trial and error 1, 2, 3 gitu, tidak. Itu satu ya yang dimiliki oleh ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha. Beliau berpikirnya cerdas, memiliki guru yang membimbing di dalam sunatullah bisnisnya tadi. Kemudian yang kita khawatirkan kedua, itu seperti yang disampaikan tadi. Ya. Kalau kita serahkan bisnis ini kepada orang lain, nah itu bisa sembarangan nanti dijalankan gitu ya. Nah oleh karena itu memang ketajaman beliau dalam memilih mitra itu adalah mengumpulkan informasi tentang si mitra. Ya. Mitranya ini terpercaya atau tidak, jujur atau tidak, itu beliau memang membutuhkan informasi itu. Gitu. Dan itu tidak bisa dibohongi gitu. Ya, karena apa? Karena reputasi itu kan tidak bisa dibohongi. Oleh karena itu kalau kita pun ingin bekerja sama dengan supplier, cari supplier yang memang amanah. Itu ada reputasinya itu. Ya, ada reputasi tentang supplier itu. Nah, itu dicari dari orang-orang yang pernah bekerja sama dengan itu. Atau kita memang kenal dengan orang-orang yang memiliki sifat-sifat memang amanah sejak asalnya. Ya karena mungkin dia itu orang yang taat ibadahnya gitu ya, yang tidak mungkin melakukan keharuman-keharuman atau melanggar amanah-amanah. Nah, itu mungkin yang kita bisa ajak bermitra. Makanya kalau kita mencari pegawai, yang paling penting itu adalah faktor kejujuran dan amanah itu yang harus kita tekankan untuk cari tahu tentang orang ini. Entah dengan rekomendasi, ya, entah dengan kemudian memang memahami track record-nya dan seterusnya. Ini yang harus kita pilih gitu ya. Nah, jadi tidak sembarangan memang untuk bisnis yang skalanya memang seperti Khadijah ini, beliau kan menyerahkan barang dagangan loh ya, dibawa gitu ya, dibawanya nggak deket, dibawa jauh. Itu memang kalau nggak orang yang amanah ya sampai di sana ya bisa macam-macam pulangnya gitu. Kurang inilah, kurang itu kalau memang tidak jujur dan amanah. Nah, kita bisa melihat dari fragmen tadi bahwa ternyata beliau sangat memperhatikan dalam memilih SDM yang handal tadi itu. Maka penting kemudian untuk menetapkan kriteria untuk merekrut pegawai. Ya. Nah, apa saja yang paling penting dalam merekrut pegawai itu adalah ya kita tahu track record dia tentang jujur dan amanahnya, ya tentang ketekunan dia dalam ibadah. Itu paling tidak meminimalisir
ya untuk orang-orang yang tidak amanah gitu. Ya. Maka bagus kalau kemudian kita bisa memperoleh rekomendasi ya dalam merekrut pegawai itu, atau melewati tes-tes yang dibuat, ya tes-tes yang dibuat itu bisa, ya, tes ataupun uji kualifikasi yang memang bisa kita lakukan. Ya. Orang ini jujur atau tidak itu sebenarnya dalam wawancara bisa kelihatan. Ya, ada skillnya, ada tekniknya untuk melihat orang ini jujur atau tidak. Kecuali dia memang sudah ahli berbohong, baru nggak ketahuan. Jadi kalau dia itu bukan ahli berbohong, kita bisa ngecek dia itu bisa jujur atau amanah atau tidak dengan pertanyaan-pertanyaan. Ya, ada list-list pertanyaan yang bisa mengarahkan, ya, dengan mimik wajah, dengan mata dan seterusnya, yang bisa dilihat, ya. Kemudian apakah orang ini jujur atau tidak dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, itu bisa, ya. Ada kalibrasinya. Ya, ini adalah salah satu skill, ya, salah satu skill dalam rekrutmen. Nah, itu jadi panduannya adalah ya kita harus belajar, ya, banyak belajar tentang hal itu dalam mempersiapkan kalau kita memang ingin tadi dalam tanda kutip serius terjun ke bisnis. Yang menunjukkan serius kita mau terjun ke bisnis itu adalah kita memahami tentang model bisnis dan kita memahami tentang sunnatullah dari bisnis itu. Itu wajib. Jadi bukan orang dikatakan serius berbisnis itu adalah orang yang tiba-tiba terjun kemudian yang penting jalan begitu, itu akan membuat dia terlena dalam kehidupan bisnisnya itu, sehingga tugas utamanya sebagai seorang bunda, seorang ibu itu akan terbengkalai. Kita tidak boleh seperti itu. Kalau kita memang ingin serius di dalam bisnis, terutama yang sudah memiliki suami, maka izin dulu dengan suaminya. Boleh nggak menjalankan bisnis? Ya, kalau tidak boleh ya tidak boleh. Karena memang kewajiban utama dia bukan itu. Kewajiban utama dia adalah sebagai ibu dan pengatur rumah tangga. Itu kewajiban utamanya dia. Ya, sedangkan bisnis kalau memang itu sebagai hiburan tadi, sebagaimana Bunda Khadijah, yang sebagai hiburan tapi besar ya, hiburannya besar itu. Itu luar biasa kan, gitu. Hiburannya besar gitu. Nah, tapi beliau bukan berarti tidak serius. Beliau sangat serius. Coba beliau memanggil sendiri Muhammad Rasulullah SAW. Beliau sendiri yang mewawancarai, itu membuktikan beliau serius gitu. Ya, beliau wawancarai sendiri. Ya, beliau katakan saya ingin mengutusmu karena begini. Ya, itu kan menunjukkan bahwa beliau sangat serius dalam memilih pegawai. Beliau sendirilah kemudian yang mewawancarai. Ya, sedangkan bagaimana mencari orang tentu ya pembantu beliau dan maula beliau yang beliau suruh untuk kemudian mendatangi sehingga kemudian bisa menerima wawancara. Allah alam bisawab. Mungkin itu ya gambaran saja. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan bisa terjawab dan insya Allah bisa menginspirasi dan memperdalam dari apa yang sudah kita pahami. Saya kembali ke chat. Jadi di sini ada dari Ibu Nika Ustadz. Jadi Assalamualaikum, saya mau bertanya bagaimana Bunda Khadijah mengelola keuangan hasil bisnisnya? Bagaimana agar bisa memisahkan mana yang akan dipakai untuk keperluan hidup? Nah, ada lanjutan lagi nih Ustadz, maksudnya senada pertanyaannya. Seringkali bila bikin usaha, sebab bisnisnya itu dikerjakan di rumah, modal usahanya juga diambil dari sebagian uang belanja. Nah ini akhirnya seolah tak ada beda antara uang belanja dan uang usaha. Jadi seperti tidak profesional. Nah bagaimana solusinya Ustadz? Nah ini permasalahan emak-emak nih Ustadz seperti itu. Ya, silakan Ustadz. Itu sesuatu yang wajar ketika bisnis itu adalah bisnis milik pribadi. Jadi kalau bisnis itu adalah kita jalankan secara pribadi, itu memang kejadiannya mesti begitulah. Tapi kalau bisnis itu bermitra, itu nggak boleh. Artinya begini, jadi ada dua hal. Yang pertama adalah kalau bisnis itu milik sendiri dan kita ingin bahwa kita mengerti bisnis itu akan menghasilkan atau tidak, berarti kita harus melakukan pemisahan. Ya. Pemisahan keuangan bisnis dengan keuangan rumah tangga. Wajib dipisah. Apa yang dipisah Ustaz? Rekeningnya itu juga gitu. Apa yang dipisah? Pencatatan. Kalau tidak bisa memisahkan rekening secara fisik, yang paling bagus itu adalah memisahkan rekening secara fisik. Ya, atau kas secara terpisah. Lemarinya terpisah lah gitu kira-kira ya. Lacinya terpisah lah gitu kira-kira. Itu fisik namanya. Ya, silakan taruh di lemari sini atau di laci sini itu untuk bisnis. Laci sini untuk
usaha. Kalau begitu gampang Ustaz, bisa segera, tapi kenyataannya kenyataannya tetap saja gitu terpakai. Nah, yang kedua, berarti yang harus dilakukan adalah disiplin. Disiplinnya apa? Disiplinnya dalam pencatatan. Kalaupun kita harus mengambil kas di laci usaha kita, maka harus tercatat diambil sebagai utang, misal. Diambil sebagai FRIV. Ya, ini pencatatan akuntansi nantinya. Ya. Nah ini juga salah satu yang harus dipelajari dalam bisnis itu adalah ngerti bagaimana mencatat pembukuan lah, ya, pembukuan sederhana. Nah itu kemudian dipindahkan ke rekening atau ke dalam laci yang pribadi gitu, tapi tercatat sehingga kita bisa melihat, oh ternyata bisnis saya itu sebenarnya menghasilkan, tapi banyak saya ambil gitu. Itu kan kelihatan kalau ada pencatatan. Sebenarnya bisnisnya itu sukses saja. Ya, tapi kenapa tidak bisa kelihatan hasilnya? Ya karena tadi mencampurkan antara keuangan bisnis dengan keuangan keluarga. Akhirnya tidak kelihatan gitu. Ya. Kalau di dalam usaha pribadi yang tidak bersirkah dengan siapapun, maka itu aman-aman saja. Aman-aman dalam artian tidak ada yang perlu kita pertanggungjawabkan kan? Karena uang kita sendiri. Dari sisi fikih itu tidak masalah. Hanya kalau dari sisi sunnatullah bisnis itu nggak bagus. Gitu. Tapi kalau bersirkah itu jadi masalah. Pencampuran itu tanpa ada pencatatan yang benar secara pembukuan itu akan membuat kita itu nanti zolim. Ya. Atau kita salah dalam bagi hasil. Kenapa? Karena yang harusnya untung bisa jadi kita katakan rugi. Nah itu kan zolim jadinya. Kenapa? Karena pencatatannya nggak benar. Gitu. Harusnya kita bayar zakat jadi nggak bayar zakat. Dosa kita. Ya, karena pencatatannya nggak benar. Gitu. Nah, jadi memang pembukuan usaha itu menjadi penting. Yang pertama, pisahkan rekeningnya, pisahkan fisiknya. Yang kedua, disiplin dalam pencatatannya. Ya, disiplin dalam pencatatan. Yang ketiga, gaya hidup. Gaya hidup jangan dirubah. Kebanyakan orang kalau sudah mulai menghasilkan bisnisnya, gaya hidupnya ikut berubah. Gaya hidup jangan dirubah gitu. Ya biasa saja. Ya. Kalau mau bisnisnya besar, maka biasa saja gaya hidupnya. Ini karena merasa duitnya banyak, padahal itu kan bukan duitnya, tapi duit usahanya. Tapi kadang di rekening itu, wah di rekening 10 juta, di rekening 100 juta gitu. Banyak ini. Padahal itu duit usaha gitu. Ya. Oleh karena itu dengan pemisahan rekening tadi akan menunjukkan bahwa sebenarnya uang kita itu berapa. Nah, salah satu disiplin keuangan adalah merencanakan keuangan. Baik keuangan rumah tangga ataupun keuangan bisnis, itu perlu direncanakan. Sehingga kita bisa melihat kalau itu usaha kita dan juga kebutuhan rumah itu harus ngerti kita. Sebagai ibu-ibu mestinya ngerti. Berapa sebenarnya pengeluaran bulanan tuh pasti ibu-ibu ngerti lah gitu ya. Berapa pengeluaran bulanan untuk listrik, air, makan, dan seterusnya. Ya, misalnya 5 juta sebulan. Kalau 5 juta sebulan, berarti ini yang harus kita pegang. Disiplin di situ. Ya. Biasanya kan karena di rekening terasa banyak, ini jadi pengeluarannya bertambah sendiri gitu. Yang sesuatu yang memang tidak direncanakan. Nah, keluarlah jadi belilah ini, jadi belilah itu. Kenapa? Karena merasa ada duitnya. Akhirnya apa? Ketika beli kulakan, beli untuk barang dagangan, kenapa nggak cukup gitu? Ya karena sudah dipindahkan tadi. Ya. Nah, oleh karena itu disiplinnya harus kuat bagi yang mau berusaha. Ya. Maka keuangan yang di sini, kalaupun dikeluarkan ya sesuai dengan kebutuhan rumah tangga. 5 juta dikeluarkan. Apa catatannya? FRIV atau utang? Ya. Atau pengambilan laba. Itu harus jelas pencatatannya. Sehingga kita bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga, ya kemudian bisnis bisa jalan dan tambah besar. Jangan sampai dimodali 10 juta awalnya, barangnya laku, tapi nggak ada duitnya. Kenapa? Ya karena dipakai. Karena dipakai oleh kebutuhan yang di luar bisnis, yaitu kebutuhan pribadi. Karena merasa di rekeningnya itu banyak. Jadi pisahkan, kemudian lakukan disiplin keuangan, ya, dan jangan merubah gaya hidup. Ya. Jangan merubah gaya hidup. Jadi pakaiannya jadi berbeda, tampilannya jadi berbeda. Yang diperbanyak itu, yang dirubah itu adalah sodakoh infak. Itu yang dinaikkan. Jadi bukan menaikkan gaya hidup, tapi dinaikkan tuh sedekah dan infaknya.
ketika memang kita sudah memperoleh cukup banyak. Ya. Demikian Allah Rasul. Oke, baik, kita lanjutkan ya Ustadz dengan pertanyaan selanjutnya. Masih dari pertanyaan dari Ibu Ayi. Jadi Ustadz mau bertanya bagaimana cara menjalankan bisnis saat anak-anak masih berusia balita, sedangkan kita membutuhkan untuk ekonomi rumah tangga. Nah kemudian yang kedua, bagaimana kalau suami tidak mengizinkan seorang istri berbisnis, apakah ditunda dulu memulai bisnisnya? Nah itu Ustadz pertanyaan dari Ibu Ayi. Baik, jadi kalau anak-anak masih balita, ini masih dalam pengasuhan, masih dalam pensapihan, itu wajib tuh. Itu wajib utama, keluarga wajib utama, anak wajib utama, gitu ya. Terus bagaimana kalau kita ingin menjalankan bisnis? Carilah bisnis-bisnis yang tidak mengganggu aktivitas kita membimbing keluarga, ya. Mengurusi keluarga, itu tidak mengganggu. Dan jadikan dia sampingan. Pikirannya fokus tetap utamanya kepada keluarga. Apa bisnis-bisnis sampingannya? Dilihat saja apa yang paling bisa dikerjakan gitu. Ya, kalau misalnya konveksi bisa nggak ya? Misal kalau bisa jahit, ya mungkin yang diterima orderan-orderan yang tidak mengganggu aktivitas utama gitu. Ya, itu kalau orang yang punya kemampuannya. Kalau tidak berarti distribusi berarti kan kita menjualkan produk orang lain. Ya. Nah kita punya channel nggak? Kita punya calon konsumen nggak dan seterusnya. Nah itu juga bisnis-bisnis sampingan. Jadi tidak usah berpikir bahwa kalau saya tidak bekerja, kalau saya tidak berbisnis, maka saya tidak ada rezeki yang datang ke saya. Itu salah. Karena rezeki tidak ada hubungannya dengan bisnis kita. Tidak ada hubungannya dengan pekerjaan kita secara langsung. Karena rezeki biyadillah. Rezeki itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bisnis itu bukan sebab datangnya rezeki, tapi al-hal. Itu kondisi. Kondisinya bisa karena bisnis, bisa karena bekerja, ya, atau bisa karena hal yang lain rezeki itu datang. Jadi prinsip berpikir kita itu harus dirubah dulu ya terkait dengan itu, bahwa bisnis itu adalah sesuatu yang ingin kita kerjakan bukan karena rezekinya, ya, tapi mungkin karena kita suka, mungkin karena kita dengan bisnis itu akan membuat kita lebih mudah gitu ya berinteraksi dengan orang lain dan seterusnya. Nah, tapi kemudian tadi yang mengikatkan diri kita kepada rezeki oleh karena bisnis itu yang salah. Ya, karena bukan dengan bisnis itu Allah memberikan rezeki. Ya. Nah, itu satu pemikiran yang harus kita tetapkan dulu. Ya. Sehingga kalau punya anak balita itu harus utama diurusi. Ya. Keluarga tetap harus utama. Cari bisnis-bisnis yang tidak mengganggu urusan yang utama itu. Kalau enggak kita berdosa nanti. Maka kita kan tadi di awal sudah menyepakati itu bahwa kita akan berbisnis sesuai dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana Allah ridha kemudian kalau kita meninggalkan kewajiban utama. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau suami tidak mengizinkan seorang istri berbisnis? Ya sudah, tidak usah berbisnis. Apakah ditunda untuk mulai bisnisnya? Ya, harus ditunda sampai suaminya mengizinkan. Tapi keluarganya jadi pendapatannya jadi sulit. Ketika kita bekerja pun belum tentu pendapatannya jadi mudah. Ketika kita berbisnis pun belum tentu pendapatannya jadi mudah. Tapi ketaatan kepada suami ini nanti akan memperlancar rezeki insya Allah. Karena salah satu ya tadi disebutkan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepada dia jalan keluar atau solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan kepadanya rezeki. Ingat, keluarga, anak, istri, suami masing-masing sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena mereka bekerja atau tidak bekerja, bukan karena mereka berbisnis atau tidak berbisnis. Allah sudah jamin rezekinya. Suami itu punya kewajiban menafkahi. Nafkah itu bagian rezeki dari istri. Oleh karena itu, berapapun yang bekerja di rumah itu sudah ada hitungan rezekinya. Siapapun yang bekerja, segitulah rezekinya Allah berikan. Nah, kalau si istri tadi tidak bekerja karena mentaati suaminya, maka insya Allah suaminya dengan pekerjaannya, al-halalnya itu tadi, Allah berikan rezeki istrinya lewat suaminya.
Ketika istrinya memaksa bekerja, maka yang harusnya lewat suaminya, ya lewat istrinya. Jumlahnya sama. Rezekinya jumlahnya sama. Rezeki yang datang ke rumah itu akan berjumlah sama. Kenapa? Karena setiap orang di dalam rumah itu sudah Allah jamin rezekinya. Siapapun yang bekerja, yang utama kan memang suaminya, karena suaminya menafkahi. Nah, ketika suaminya bekerja, diikuti oleh istrinya bekerja, jumlah rezekinya akan sama dengan hanya suaminya bekerja. Yakin saja. Nah, oleh karena itu, kalau suaminya melarang bekerja, taati saja. Karena ketaatan kepada suami di situ, ya, tidak ada pengecualian. Karena pekerjaan atau bisnis bagi seorang perempuan itu hukumnya mubah. Taat kepada suami itu hukumnya wajib. Ya. Sehingga ketika suaminya melarang bekerja, itu diperbolehkan dan wajib ditaati. Larangan suami itu. Ya. Karena suami melarang dalam perkara yang mubah. Nah, oleh karena itu wajib ditaati oleh istrinya. Ya, istri tidak boleh memaksa. Ya. Jangan sampai kemudian mengucapkan hal-hal yang membuat Allah murka. Nah, kalau saya tidak bekerja, terus bagaimana dengan penghidupan kita? Itu bisa bikin Allah murka. Karena Allah lah yang menjamin rezeki. Itu juga bisa membuat suaminya tersinggung. Nah, jangan sampai begitu. Kenapa? Ya, karena suamilah yang memiliki nafkah di rumah itu. Nah, sehingga rezeki itu akan mengalir lewat suaminya. Itu adalah bagian dari rezeki istrinya, rezeki anaknya itu lewat suaminya. Karena suaminya bekerja ya dengan niat yang benar, yaitu menafkahi anak istrinya. Sehingga rezeki anak istrinya itu pasti lewat suami itu. Tidak usah bekerja. Ya. Kalau suaminya melarang berbisnis, ya jangan. Demikian Allah alam. Masya Allah. Berarti konsep dari rizki biadillah itu harus kuat ya Ustadz ya. Karena ya tadi salah satu persoalan yang biasa diangkat itu kan ya tadi kekhawatiran. Kekhawatiran kalau saya ingin membantu suami, kalau saya tidak bekerja nanti kurang gitu ya. Berarti konsep rizki biadillah tadi ya Ustadz yang harus kuat dipegang oleh para ibu. Betul. Jadi memang ini harus kemudian menjadi pemahaman yang benar-benar melekat gitu ya, dan menjadi keyakinan. Meskipun juga ya di dalam praktek di masyarakat ada juga suami-suami yang malas bekerja misalnya, kan ada ya begitu kan. Nah, yang seperti ini nih memang menjadi kesulitan. Tapi bagi seorang istri ya ketika dia pun tidak bekerja ya tetap saja tanggungan itu adalah pada suaminya. Dan itu akan menjadi tanggungan suaminya dan keluarga suaminya. Nah, ini kan kadang-kadang kita itu menyerah dengan keadaan. Sudahlah suami tidak bekerja, saya saja yang bekerja. Itu yang menyerahkan dengan keadaan. Sebenarnya kalaupun tidak bekerja, rezekinya akan tetap ada. Ya tinggal nasihati suaminya, dakwahi suaminya. Ya. Dengan apa perkataan yang ma'ruf tentu saja. Gitu. Karena laki-laki itu paling sulit ya kalau dinasehati dengan kata-kata yang kemudian langsung menyinggung, itu akan sulit sekali. Ya. Jadi harus memilih kata-kata yang tepat lah, gitu ya. Tapi kalau sudah kata-katanya tidak tepat, itu yang isinya baik pun menjadi tidak baik, gitu. Ya, bagi suaminya. Jadi suami itu paling besar pada gorizah bakok. Ya, dia bakoknya kuat sekali, gitu ya. Mudah tersinggung lah kalau urusan-urusan seperti itu. Jadi hati-hati ya kalau ngomong kepada suami itu terkait dengan nafkah, terkait dengan ekonomi rumah tangga itu memang harus hati-hati. Karena itu memang sudah bagiannya dia dan itu akan cepat menyinggung perasaan bagi para suami. Nah, sehingga itu suami-suami yang tidak bekerja atau malas bekerja itu memang perlu kemudian didakwahi, ya, dinasehati dan seterusnya. Oleh karena itulah ya pilihan kita itu kan sebagai seorang wanita yang memilih suami yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu penting. Karena dengan ketakwaannya itu dia tidak mungkin kemudian melepaskan tanggung jawab nafkah anak istrinya. Nah, tinggal yang seperti itulah yang dicari mestinya gitu ya. Tidak sembarangan. Tapi kalau sudah bagaimana ya tadi? Berarti tanggung jawab itu ada pada keluarga suaminya. Ya.
dan itu adalah hukum syara. Kalau suaminya tidak bisa menafkahi, maka kembali kepada keluarga suaminya yang harus kemudian menafkahi. Nah, sebenarnya di kita itu kan nggak begitu kan. Ya, biasanya ya sudah, akhirnya turun kemudian untuk berdagang, berbisnis dan seterusnya. Insya Allah kalau kita yakin dengan rezeki itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, hal-hal seperti itu membuat kita lebih tangguh. Ya, nasihati saja terus suaminya, sampaikan. Nah, ya kalau harus puasa dulu ya puasa dulu kita hari ini itu. Ya, karena nggak ada makanan misalnya ya puasa gitu. Nah, suaminya nanti biar berpikir bagaimana menafkahi anak istri. Kalau suaminya memang bertanggung jawab, maka akan melaksanakan atau mencari pekerjaan semaksimal yang dia bisa, kan begitu. Ya kita dapat cerita juga lah. Ada yang memang kesulitan ekonomi, kemudian dia harus turun ke pasar karena bertanggung jawab suaminya ya. Hanya menjadi kuli saja. Yang penting makan hari itu atau yang penting bisa belikan susu anaknya hari itu. Ini suami yang bertanggung jawab gitu. Meskipun tidak punya pekerjaan tetap. Ya, tidak perlu tahu kan yang penting dia keluar rumah gitu kan mencari nafkah. Mencari nafkah kalau dia tidak dapat dia datang ke orang tuanya, minjam dulu uang ke orang tuanya. Yang penting dia bisa nafkahi. Suami bertanggung jawab tidak akan cerita kepada keluarganya bahwa uang itu dari mana itu tidak cerita. Bisa jadi karena dia pinjam saja, ya, karena belum dapat pekerjaan dan seterusnya. Bagi suami juga dia yang bertanggung jawab tidak akan cerita hal-hal seperti itu. Bagi seorang istri dia menerima nafkah itu. Wallahualam. Kita lanjutkan ya Ustaz. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Rina Aprilia Bengkulu. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz, sebagai dokter yang bekerja di bidang jasa, bagaimana Ustadz? Kan tidak bisa diwakilkan. Mohon petunjuk ilmu apa saja yang harus saya pelajari dan bagaimana agar saya bisa membagi antara bisnis, keluarga, dan dakwah. Jazakallah khair. Ya, jadi seorang dokter ini ketika dia, kan pilihannya begini, dokter itu bisa membuka praktek sendiri atau dia bekerja menjadi pegawai, entah itu pegawai negeri atau ASN ya namanya sekarang, atau dia pegawai swasta di rumah sakit sebagai dokter rumah sakit. Itu kan pilihan, ya, itu pilihan. Nah sekarang dilihat apakah pilihan dia menjadi seorang dokter sebagai pegawai itu mengganggu auliyatnya, mengganggu pilihannya dalam menunaikan kewajiban utamanya atau tidak. Kalau itu dia bisa membagi waktunya dan tidak meninggalkan pekerjaan utamanya, maka silakan saja dia menjadi seorang dokter yang menjadi pegawai, begitu ya. Ini kalau profesi ya, profesi. Dokter itu kan profesi. Kalau suaminya tidak mengizinkan ya dia ikut suaminya. Tidak boleh dia paksa tetap menjadi dokter di rumah sakit misalnya. Atau dia bisa memilih membuka praktek sendiri. Nah, kalau dia membuka praktek sendiri, itu kan dia bisa mengatur waktunya. Ya, bisa mengatur waktunya, kapan dia harus buka, kapan dia harus tutup, dan seterusnya. Ya, dia mengatur waktu ini kan sebenarnya bagian dari bisnis. Bagaimana dia melayani. Karena kan dokter itu kan pelayanan, bisnisnya jasa. Ya, bisnisnya jasa. Nah, oleh karena itu apa yang harus dipelajari oleh dokter yang seperti ini? Kalau dokter yang jadi pegawai itu dia harus belajar hukum ijaratul ajir, wajib. Ya, ijaratul ajir itu wajib dia pelajari. Sedangkan kalau dia buka praktek sendiri, ya maka yang harus dia pelajari sama ijaratul ajir tapi ada tambahan belakangnya. Kalau tadi ijaratul ajir khas yang memang dia menjadi pegawai, yang kalau dia buka praktek itu berarti dia harus mempelajari ijaratul ajir bagaimana menjadi pemberi pelayan jasa secara umum. Nah, itu ada hukum-hukum syariat yang terkait dengan itu. Ya. Ini apapun bentuknya ya, jasa apapun, termasuk dari jasa dokter. Hanya dokter ini kan selain itu jasa itu memperoleh madiyah, itu juga ada insaniyahnya di situ kan. Ada insaniyahnya. Nah, biasanya kan karena sumpah dokter dan seterusnya itu insaniyahnya itu yang kemudian tetap dijaga gitu ya. Jadi tidak mulu bicaranya bisnis dalam jasa dokter.
gitu. Bisa jadi juga tidak dibayar gitu kan. Nah, itu sifatnya insaniyah. Tapi dibayar pun tidak kemudian melanggar hukum syariat. Oleh karena itu kalau untuk bayaran maka belajarlah ijratul ajir tadi. Ya. Nah, jadi begitu kalau kita menjadi profesinya sebagai seorang dokter. Dokter itu hukumnya tetap saja kalau dia bekerja hukumnya sunnah. Ya, kalau sebagai aktivitas dokternya, karena pengobatan itu hukumnya sunnah. Tapi kalau bekerja dari sisi bekerjanya, maka itu mubah. Maksudnya bekerja untuk memperoleh upah, itu mubah dokter itu. Sama dengan aktivitas yang lain. Ya, bisnis ataupun pekerjaan yang lain yang dikerjakan oleh seorang istri itu mubah. Sehingga ketika suaminya tidak mengizinkan ya harus ikut suaminya. Sehingga aulawiyatnya harus didahulukan mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang mubah gitu. Itu didahulukan. Ya. Oleh karena itu bekerja bagi seorang dokter pun yang utama bagi dia adalah kalau sebagai seorang istri yang mengurusi rumah tangganya, sama saja. Ya. Tidak berbeda. Meskipun dia seorang dokter gitu. Ya, karena dokter itu kan membedakan dia dengan orang lain itu adalah ilmunya. Memanfaatkan ilmunya itu. Nah, Allah a'lam bishawab. Mungkin begitu ya. Mudah-mudahan bisa terjawab ya Ibu Rina tadi bagaimana ininya solusi dan ilmu apa saja yang harus dipelajari. Kemudian ini pertanyaan terakhir Ustadz insya Allah dari Ibu Ayi. Bagaimana cara mencari modal? Bagaimana mencari modal yang tanpa riba? Apalagi kalau baru memulai bisnis kan lebih sulit untuk mencari pemodal. Gitu Ustadz. Ya, jadi salah satu yang kalau yang tadi kita bicarakan di model bisnisnya Bunda Khadijah radhiyallahu anha tadi, beliau memang dari keluarga yang kaya, sehingga memang kita tidak membicarakan permodalan, karena beliau bisa memodali usahanya sendiri, bahkan beliau bersirkah dengan orang lain. Nah sebenarnya tadi juga bisa tergambar ya, orang-orang yang bekerja sebaliknya ya, orang-orang yang bekerja kepada beliau, para wakil beliau itu adalah orang-orang yang tidak memiliki modal. Karena orang-orang yang tidak memiliki modal, maka mereka bisa bekerja sama dengan orang-orang yang memiliki modal. Bagaimana orang-orang yang punya modal itu bisa memberikan modalnya, itu sangat bergantung dengan reputasi diri kita. Kita ini orang yang jujur atau amanah enggak? Kita punya track record yang baik enggak? Bukan dalam bisnis, ya karena kita belum pernah mulai bisnis kan gitu ya. Saya belum pernah mulai bisnis Ustaz. Bagaimana orang tahu rekod saya tentang bisnis? Ya iya. Oleh karena itu rekod kita sebelumnya dalam aktivitas keseharian kita itu yang bisa membuat orang percaya juga atau tidak dengan kita. Nah, ingat kan bahwasanya Rasulullah SAW itu juga bukan orang yang kemudian punya track record bisnis pada awalnya. Tapi beliau dipercaya mendapat gelar Al-Amin karena beliau diserahi mengurusi penggembalaan domba, kambing, kan gitu. Dan beliau sangat amanah dalam mengurusi itu. Itu menjadi track record. Gitu. Sehingga ketika Ibunda Khadijah radhiyallahu anha menitipkan modalnya kepada beliau, ya, itu mudah gitu. Jadi sebenarnya pemodal itu ada, tapi apakah kita itu layak menerima modal atau tidak itu kita. Berarti harus melayakkan diri untuk menerima modal. Berarti kita memang harus memunculkan bahwa kita itu orang yang amanah. Kita itu orang kalau diserahi modal itu memang orang yang jujur dan seterusnya. Maka orang akan mudah memberikan modal itu kepada kita. Jadi apa bentuknya? Bentuknya syirkah. Ya. Bentuknya di dalam syariat Islam itu adalah syirkah. Bagaimana bentuk syirkah? Syirkah di dalam Islam itu ada 5 bentuk. Ya, ada syirkah mudharabah dengan 3 model. Ada syirkah inan, ada syirkah abadan, ada syirkah wujuh, ada syirkah mufawadah. Mau yang mana yang kita pilih? Berarti kita harus tahu ilmunya. Mana yang mau kita pilih kan berarti harus tahu ilmunya, harus belajar tentang syirkah. Nah, permodalan itu bisa dengan syirkah, bisa dengan utang. Nah, kalau dengan utang berarti kita harus belajar tentang hukum qard, pinjaman. Di dalam Islam bagaimana? Nah, jadi memang kalau kita ingin memulai usaha, kita ngerti dulu hukum syara tentang usaha. Kalau modal berarti ada qard, ada
al-bai' bidain wa taqsid misalnya, kita ambil barang dulu bayarnya nanti, itu gimana prosesnya di dalam syariat? Bawa barang dulu dari pasar terus kita jual, kan bisa juga begitu. Ya. Kita datang ke pasar, ada Pak, saya bawa dulu barangnya ya, mau nggak kira-kira menyerahkan? Kalau dia trust dengan kita kan mau. Nah, bagaimana proses akadnya ini? Nah, itu harus clear, ya. Sehingga modal itu tidak selalu dalam bentuk uang, tapi bisa juga dalam bentuk barang. Nah, kalau dengan barang itu bagaimana permodalan di dalam syirkah? Ya, kalau dengan jual beli bagaimana? Ini kita harus pelajari. Kalau kita memang ingin memulai usaha dengan permodalan. Atau kalau usahanya itu besar, ya bisa jadi kita harus membuat yang namanya bisnis proposal bisnis. Dalam proposal bisnis itu harus tergambar apa yang ingin dilihat oleh para pemodal, bukan masalah keuntungan yang besar. Kalau keuntungan besar tapi tidak logis di dalam proposal itu, nggak ada yang mau modalin. Ya. Yang ingin dilihat kelayakannya oleh para pemodal di dalam rencana bisnis kita itu adalah kelayakan dari setiap aspek. Secara logis setiap aspeknya itu terhubung, ya, dan secara logis dengan keterhubungannya itu memang bisa menghasilkan laba. Nah, itu orang akan mudah percaya dengan proposal bisnis. Bukan masalah untung besar. Saya nggak pernah tertarik ya dengan kemudian ada orang, wah ini kalau ikut usaha saya bisa untung 100%. Saya nggak pernah tertarik dengan hal yang seperti itu. Ya. Cerita dulu bagaimana proses 100%-nya. Kalau dia tidak bisa menghubungkan secara logik antara pasar dengan proses produksinya dia, dengan pengaturan pegawainya, dan seterusnya, ya sehingga memperoleh penghasilan seperti itu, maka itu hanya proposal yang dibuat-buat, bukan murni dia bisa jalankan. Jadi sebenarnya kita yang tidak punya modal ini harus punya skill, kemampuan, ya, dan keamanahan, trust, gitu. Dua itu saja modal kita untuk dapat dana untuk menjalankan usaha. Skill dan trust. Skill kita bisa bangun, trust juga kita bisa bangun. Dua hal yang tidak kita dapatkan sejak lahir dua-duanya, yaitu keterampilan dan trust, kepercayaan. Ya, dua-duanya memang harus ada. Ya, jadi bukan melulu soal masalah modal. Sebenarnya pemodal itu ada kok. Pemodal itu banyak. Orang yang punya uang itu nanti-nanti, menunggu-nunggu. Siapa yang bisa menjalankan uang saya, gitu ya. Nah, tapi tadi dia harus menunjukkan bahwa dia mampu dan amanah dalam menjalankan modal itu. Gitu. Ya. Demikian Allah a'lam bishawab. Alhamdulillah tadi insya Allah sudah bisa menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang ada, dan semakin siang semakin panas nih Ustadz, tapi karena waktu yang tidak memungkinkan dan saya yakin juga para ibu-ibu ingin melakukan aktivitas yang lain, ada amanah aktivitas yang lain. Jadi untuk sesi sharing kita siang hari ini, mohon maaf untuk pertanyaan yang mungkin akan diajukan, yang ingin diajukan oleh ibu-ibu, mohon maaf saya stop dulu ya. Jadi untuk sesi sharingnya, dan untuk closing statement Ustadz, saya persilahkan, ada pesan tertentu untuk para ummahat, para ibu dan para calon ibu di sini. Baik, ya. Jadi dengan kita mengeksplorasi bagaimana ibunda kita Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha menjalankan bisnis beliau, kita bisa melihat bahwa beliau wanita yang mengerti prioritas amal, ya. Beliau mengerti prioritas amal, mana yang harus didahulukan. Tetap yang beliau dahulukan adalah keluarga dan agama beliau. Jadi aktivitas utama beliau adalah itu. Sedangkan bisnis, ya sebagaimana fitrahnya wanita, bisnis itu adalah hal yang mubah sehingga menjadi sampingan buat beliau gitu. Ya. Itu yang penting ya, menjadi catatan kita. Sedangkan bagaimana beliau seriusnya dalam menjalankan bisnis itu tergambar dari bagaimana pandainya beliau, skill beliau ya dalam berdagang, dan bagaimana beliau memilih para wakil untuk menjalankan perdagangan beliau gitu, atau menjalankan bisnis beliau. Jadi beliau memang bekerja sama dengan orang lain sehingga beliau bisa fokus di dalam menjalankan aktivitas utama atau amal prioritas beliau gitu. Sedangkan bisnis itu karena beliau memahami harta yang beliau banyak miliki itu,
harus berkah. Nah, cara memberkahkan harta itu selain beliau orangnya memang dermawan, ya dengan jalan syirkah, ya dengan jalan ijarah. Itulah yang membuat harta beliau bertambah berkah gitu. Nah, bagi orang yang memiliki harta, maka penting kemudian untuk melihat ini ya, bahwasanya harta itu jangan didiamkan. Jalannya supaya bisa berkah itu dua. Yang pertama berarti disodakohkan sebagaimana beliau suka memberi makan fakir miskin, orang lemah dan seterusnya. Yang kedua beliau syirkahkan harta itu, beliau ijarahkan harta itu sehingga harta itu bermanfaat bagi banyak orang di sekitar beliau. Ya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kajian ini. Semoga bermanfaat. Salah khilaf, mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa jazakallahu khairan katsir Ustadz atas sharing yang sudah disampaikan yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan bisa yang akan mampu menginspirasi kita semua. Jadi satu kata kunci yang bisa saya ambil untuk bisa kita maksimalkan dan mensinergikan dari semua peran-peran yang kita miliki, termasuk salah satunya adalah ketika kita ingin berazam untuk dan berniat untuk terjun di dalam dunia bisnis, itu adalah ilmu. Jadi dengan ilmu kita bisa memaksimalkan dan menselaraskan semua peran-peran yang kita miliki sehingga kita bisa memahami prioritas amal, kita bisa memahami sistem bisnis yang terbaik itu untuk kita seperti apa dan lain sebagainya. Ya, mudah-mudahan sharing kita pagi ini mudah-mudahan bisa semakin memperdalam pemahaman kita dan semakin menguatkan keyakinan kita dalam menjalankan syariat Allah di dalam segala aktivitas kita. Dan mudah-mudahan ini juga bisa mempermudah dalam pengamalan kita untuk memaksimalkan setiap peran-peran yang kita miliki, dan target dari semua itu adalah kita mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik ibu-ibu, para syariatpreneur dimanapun berada, karena waktu juga yang tidak memungkinkan, jadi mohon maaf untuk sesi sharing bisnis kita kali ini saya cukupkan, dan silakan untuk stay tune terus di sharing bisnis kita selanjutnya yang diselenggarakan oleh Sekolah Bisnis Syariah, dan tunggu informasi-informasi kami selanjutnya berkaitan dengan bagaimana belajar bisnis syariah di dalam seluruh aspek kehidupan kita, karena tadi ya, terutama ijaratul ajir, terutama juga tentang syirkah yang memang juga harus kita pelajari kalau kita ingin terjun di dalam bisnis dan hal-hal yang terkait dengan itu. Saya selaku moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya sekiranya ada kekeliruan, ada kesalahan dalam memandu acara kita pagi sampai siang hari ini. Saya mohon maaf, mari kita cukupkan forum kita kali ini, sharing kita kali ini dengan sama-sama baca istighfar, alhamdulillah, dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afu minkum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia pamit ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz.